Pemberi sorotan Jordi Amat yakin timnas Indonesia melangkah jauh di Piala Dunia. Baru-baru ini FIFA secara khusus membuat artikel untuk Jordi Amat dengan berjudul Jordi Amat dari bintang Spanyol muda menjadi pangeran Indonesia. Dalam artikel ini Jordi Amat diperlihatkan sebagai sosok berpengaruh dalam sepak bola tanah air. Dalam hal ini, sang pemain mengakui perjalanannya untuk membela Spanyol di ajang Piala Dunia U17 dan U20 memberikan kesan berarti dalam karirnya. Jordi pun menyelesaikan Piala Dunia U17 sebagai posisi ketiga setelah kalah dari Nigeria di babak semifinal. Bahkan di Piala Dunia U20 yang berlangsung di Kolombia pada 2015 lalu pun memiliki kenangan sendiri bagi Jordi Amat, di mana ia bertemu dengan istrinya di sebuah toko. Jordi sendiri yang sudah merasakan jatuh bangun di sepak bola Eropa pun membawa pengalaman berharga untuk sepak bola Asia Tenggara. Dia mengaku tidak menyesal mengganti paspornya ke Indonesia dan membela tim paling terbesar di ASEAN, Johor Darul Takzim. Saya sangat senang mewakili negara besar seperti Indonesia dan bermain di tim terbaik di Asia Tenggara JDT, kata Jordi Amat. Setelah menyelesaikan satu musim bersama JDT, kini Jordi pun akan bersiap untuk membawa sejarah baru bagi sepak bola Indonesia, di mana skuad Garuda memiliki beberapa agenda yang akan dijalani seperti kualifikasi Piala Dunia melawan Brunei Darussalam dan juga Piala Asia Qatar pada Januari 2024 mendatang. Di kesempatan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Jordi selaku bek timnas Indonesia pun menaruh kepercayaan tinggi pada sang pelatih Sintayong. Dalam hal ini, Coach Shin sendiri selaku pelatih kepala juga disebut sudah mempersiapkan taktik jitu jelang laga kontra Brunei Darussalam mendatang. Di tangan Shin, Jordi yakin skuad Garuda akan memiliki langkah yang panjang di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Mengingat masih ada 4 putaran lagi yang harus dihadapi skuad Garuda sebelum akhirnya merebut tiket ke ajang prestisius tersebut. Kini tugas pemain adalah menerapkan secara tepat dan akurat apa yang diinstruksikan oleh pelatih. Kami mempunyai tim sangat bagus. Saya tahu ini akan menjadi pertarungan yang sulit, tapi kami punya potensi, sumber daya dan pemain untuk mencapainya, kata Jordi Amat. Mantan pemain Swansea City ini pun sangat yakin suatu saat nanti timnas Indonesia akan menjadi salah satu peserta Piala Dunia. Hal itu dirasakan terjadi setelah FIFA mempermudah jalan menuju ajang prestisius tersebut. Deretan pemain timnas yang akan main di Liga Top Eropa. Pertama, Elkan Bagot. Ipswich Town untuk sementara ini memuncaki klasemen sementara divisi Championship 2023-2024 atau kasta kedua Liga Inggris, di mana hingga pekan ke-9 ini, Ipswich Town telah mengkoleksi 22 angka, unggul 1 poin dari Leicester City di tempat kedua. The Tractor Boys optimis promosi jika finish di posisi 2 besar. Jika finish di posisi 3-6, maka Ipswich Town pun harus tampil di babak playoff untuk memperebutkan satu slot ke Premier League. Sayangnya Elkan Bagot sendiri belum mendapatkan kepercayaan tampil di divisi Championship 2023-2024 ini. Elkan sejauh ini hanya dipercaya 3 kali tampil di Piala Liga Inggris. Kedua, Jesus memang belum resmi memegang paspor Indonesia. Namun ketika Liga Italia 2024-2025 bergulir tahun depan, bek tertinggi badan 190 cm ini diprediksi sudah memegang paspor Indonesia. Saat ini Jesus sendiri membela klub Serie B Venezia. Ia selalu bermain sebagai starter dalam 8 penampilan yang dijalani Venezia di Serie B 2023-2024 ini. Hingga pekan ke-8, Venezia sendiri duduk di posisi 2 klasemen dengan 15 angka, terpaut 2 poin dari Parma di puncak klasemen. Jika bertahan di posisi ini hingga akhir, maka Venezia bakal promosi ke Serie A. Ketiga, Rafael Struijk. Kemudian ada penyerang lincah Rafael Struijk. Penyerang 20 tahun ini telah membubuhkan 3 caps bersama ADO Den Haag di kasta kedua Liga Belanda 2023-2024. Untuk sementara ADO Den Haag duduk di posisi 2 klasemen dengan koleksi 15 angka, yakni terpaut 4 poin dari Roda JC di puncak klasemen. Jika bertahan hingga akhir musim, maka ADO Den Haag pun bakal promosi ke Eredivisie yang kini menempati posisi 5 Eropa versi UEFA. Jesus pamer proses naturalisasi di Belanda, Sintayong beri syarat.
Timnas Indonesia akan segera mendapatkan amunisi baru. Terkini PSSI melalui Arya Sunilingga mengungkapkan kabar terbaru mengenai proses naturalisasi yang tengah dijalani JIZ. Yang mana urusan administrasi naturalisasi sang pemain sudah masuk ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Yang pasti, JIZ masih harus melewati berbagai rangkaian proses naturalisasi yang panjang, seperti yang telah dilalui oleh pemain-pemain keturunan yang lain. Proses ini pun ditargetkan akan rampung sebelum Piala Asia 2023 Qatar bergulir, yang rencananya Piala Asia 2023 akan berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari tahun depan. Sang pemain JIZ sendiri sudah tidak sabar membela timnas Indonesia. Bahkan perasaan bahagianya ia jelaskan di salah satu media Belanda di laman De Gelderlander. Dalam kesempatan ini JIZ menjelaskan ia mendapatkan sambutan hangat dari supporter Indonesia. Bahkan hal tersebut terjadi sejak dia bermain untuk LC Eindhoven pada tahun 2020. Pesan-pesan di media sosialnya diisi dukungan agar bisa segera membela timnas Indonesia. Dia cukup terkejut dengan antusiasme yang ditunjukkan kepada dirinya. Ia menganggap membela skuad Garuda akan memberikan kebanggaan tersendiri. Apalagi tanah leluhurnya berasal dari Jakarta sebelum akhirnya pindah ke Belanda. Tidak hanya bermain untuk skuad Garuda, pemain berusia 23 tahun ini pun juga memiliki ambisi lain, yakni memberikan kontribusi lebih. Di antaranya adalah dengan membawa sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik. Dengan pengalamannya saat ini, dia pun berharap suatu saat nanti mimpi tersebut bisa terwujud. Di sisi lain, ada beberapa syarat dari Sintayong yang harus dipenuhi oleh pemain naturalisasi jika ingin memperkuat timnas Indonesia. Pertama, tentu sang pemain harus berdarah Indonesia. Lalu, syarat selanjutnya adalah sang pemain memiliki skill yang mumpuni dan memiliki rasa tanggung jawab. Untuk dinaturalisasi, pemain itu mesti berdarah Indonesia, memiliki teknik yang bagus, dan bertanggung jawab sebagai pemain tim nasional Indonesia, ujar Sintayong. Syarat yang diminta Sintayong ini pun sudah berlaku sejak awal, seperti dari Jordi Amat dan Sandy Walsh dinaturalisasi. Hasilnya kini dua pemain tersebut menjadi pemain penting dan memiliki peranan yang penting untuk skuad asuhan Sintayong.